Bon. Balik. Oh, iya. Kira bisa ngomong hal itu. Enggak. Iya, jadi mungkin saya pernah beberapa teman menyampaikan, jadi gini, secara fisik itu kan Bait Allah itu ada 4 ya. Baitul Haram, Baitul Aqsa, Baitul Izzah, Baitul Ma'mur. Sesungguhnya itu ya fisiknya ada, tapi hakikatnya juga ada. Jadi Baitul Haram itu fisik. Kalau kita kembalikan pada ngaji diri kita, Baitul Haram itu fisik. Karena semua ibadah di Baitul Haram itu kan fisik. Baitul Aqsa itu pikiran kita. Makanya itu salah satu rahasia kenapa sepanjang zaman sejak zaman Nabi Ibrahim, namanya Palestina, Israel tidak pernah lekang dari konflik berdarah-darah. Karena bagian dari diri kita yang tidak pernah berhenti berkonflik itu pikiran. Dan pada akhirnya arahnya sebenarnya duniawi semua dan dunia. Jadi seperti itu kalau di Quran tempat para setan itu mendengarkan firman Allah yang turun ke dunia, langit dunia, tempatnya di langit dunia, kemudian dilempari bintang itu surat apa misalnya? Itu simbol kalbu kita di seluas galaksi tidak ada tepi. Orang Jawa itu menyebut kacil samudra Minangkabau, jadi tidak ada tepi. Kalbu hati itu tidak ada tepi. Jadi tersingkap satu rahasia, ada rahasia selanjutnya. Sementara kalau pikiran itu jundepi. Jadi semakin, karena sesungguhnya sangat sempit. Karena begitu kita menambah ada satu rahasia yang terbuka di pikiran kita, itu yang bukan seperti di kalbu tadi terbuka rahasia selanjutnya yang lebih besar, lebih multidimensi dan sebagainya. Jadi selalu kembalinya kepada ego, kepentingan dan seterusnya. Sehingga konflik tiada henti. Baik dalam diri kita, akhirnya kemudian ketika kita tidak bisa mengendalikan diri itu keluar dan berakibat tidak baik pada lingkungan kita, pada orang-orang di sekitar kita. Maka dalam tradisi tauhid itu selalu pada titik tertentu letakkan akal, taruh akal. Jadi pada situasi seperti di Trawas kemarin misalnya, ketika akal itu tidak diletakkan, pasti terjadi konflik. Jadi sesungguhnya getara tubuh yang tidak terkendali itu efek dari konflik pikiran. Ini munggah gak yo, nek nggak munggah kok adem, nek munggah kok. Jadi pelarinya pasti ke kepentingan diri, yang dalam bahasa Jawa itu disebut ahankara. Jadi akal pikiran itu sesungguhnya terbagi dari beberapa domain. Budi itu yang menganalisis, bagian dari pikiran kita yang menganalisis. Tapi kita tidak mungkin bisa menganalisis kalau kita tidak punya data, tidak punya memori. Ini artinya pentingnya pengetahuan di sini. Kita bisa ngomong, bisa apa saja itu karena ada data yang kita analisis kemudian kita terapkan.